Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Mulyasari, Guru Fisika SMA Negeri 9 Bandung. Anak-anakku sekalian, semoga kalian tetap semangat dan tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran fisika jarak jauh kali ini, Ibu akan membahas tentang fluida dinamis. Di dalamnya kita akan membahas tentang fluida ideal, persamaan kontinuitas, azas Bernoulli, dan aplikasi persamaan Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, tonton video pembelajaran fisika ini dengan seksama. Dan semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari materi kita kali ini. Selamat belajar. Nah, anak-anakku sekalian, agar materi fluida dinamis ini lebih sederhana dan mudah dipahami, maka fluida yang dibahas di dalamnya dianggap fluida ideal. Hal ini hanya suatu pemodelan saja, ingat itu ya. Nah, pada kenyataannya tidak ada fluida yang ideal. Nah, adapun sifat-sifat model fluida ideal itu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa fluida tidak kompresibel. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah bahwa massa jenis dari fluida tidak bergantung pada tekanan. Seperti yang kita tahu bahwa fluida, khususnya gas, massa jenisnya bergantung pada tekanan. Yaitu bila gas mengalami tekanan yang besar, maka massa jenisnya berubah menjadi besar. Yang berikutnya adalah aliran fluida tidak turbulen. Nah, turbulen di sini adalah berputar-putar. Contohnya yaitu asap knalpot mobil atau asap yang keluar dari knalpot motor. Nah, ketika keluar, aliran fluidanya itu turbulen atau berputar-putar. Sedangkan aliran dari fluida yang ideal tidak turbulen atau disebut dengan aliran yang streamline. Contohnya apa? Yaitu contohnya aliran fluida atau aliran udara pada mobil yang bentuknya aerodinamis. Nah, seperti ilustrasi gambar berikut ini. Nah, kemudian sifat dari fluida ideal berikutnya adalah bahwa aliran fluida bersifat stasioner atau tunak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kecepatan aliran pada setiap titik sembarang selalu konstan. Artinya misalkan jika kecepatan di titik A itu VA, maka di titik A selalu VA. Nah, tetapi VA belum tentu sama dengan VB. Ya, jadi VA belum tentu sama dengan kecepatan di titik B. Tetapi kecepatan di titik B juga selalu konstan, tapi konstannya belum tentu sama dengan konstannya kecepatan di A. Nah, demikian ya, mudah-mudahan bisa paham. Kemudian berikutnya, sifat fluida ideal adalah fluida tidak kental atau non-viskos. Nah, seperti yang kita tahu di materi sebelumnya bahwa fluida memiliki kekentalan atau viskos yang menyebabkan timbulnya gesekan antara molekul dan benda yang bergerak di dalamnya. Nah, di dalam pembahasan fluida dinamis ini, kita mengabaikan kekentalan fluida itu. Nah, demikian ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembahasannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa fluida ideal bersifat stasioner. Maka dapat kita simpulkan jumlah elemen massa fluida yang melewati suatu titik tertentu selalu sama tiap satuan waktunya. Sehingga banyaknya elemen massa fluida yang melalui suatu luasan permukaan tertentu dalam selang waktu tertentu juga adalah sama. Nah, yang demikian untuk selanjutnya disebut dengan debit. Atau dengan kata lain, debit merupakan ukuran banyaknya volume fluida yang mengalir tiap satuan waktu. Secara matematis, debit kita tulis dengan Q
sama dengan delta V per delta T. Karena delta V sama dengan A kali delta X, dengan A adalah luas penampang dan delta X adalah jarak yang ditempuh fluida, maka Q sama dengan A kali delta X per delta T. Dan seperti yang kita tahu bahwa delta X per delta T adalah sama dengan V, yaitu kecepatan. Sehingga secara umum sekarang debit dari fluida dengan kecepatan aliran V melalui pipa berpenampang A adalah Q sama dengan V dikali A. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Baiklah, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Karena aliran dari fluida bersifat stasioner dan jumlah dari massa fluida yang mengalir melalui kedua ujung pipa adalah sama besar, maka dengan demikian delta M1 per delta T1 sama dengan delta M2 per delta T2. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa massa adalah massa jenis dikali dengan volume. Dan volume adalah luas penampang dikali delta X. Kemudian diturunkan lagi persamaannya, delta X itu tidak lain adalah kecepatan dikali dengan selang waktu. Sehingga akhirnya diperolehlah Rho dikali A1 V1 sama dengan Rho dikali A2 V2. Nah, karena fluida yang mengalir melalui kedua penampang adalah sama, maka Rho-nya bisa kita coret. Sehingga akhirnya diperolehlah persamaan menjadi A1V1 sama dengan A2 V2. Atau A kali V sama dengan konstan. Persamaan tersebut disebut dengan persamaan kontinuitas. Dan ingat ya bahwa persamaan ini hanya berlaku untuk fluida yang ideal. Nah, anak-anak, mari kita coba sekarang memahami contoh soal yang berkaitan dengan pembahasan yang barusan Ibu sudah jelaskan. Begini persoalannya. Sebuah pipa memiliki dua penampang yang berbeda, yaitu penampang A dengan luas 4 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Dan luas penampang B adalah 1 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Pipa tersebut terletak mendatar dan penuh berisi air. Diketahui kecepatan air di pipa A adalah 0,2 meter per sekon. Pertanyaannya, A, berapakah kecepatan air di B? Kemudian yang B, berapakah debit air di A dan di B? Kita jawab ya. Nah, diketahui di sini luas penampang A dan B, lalu kecepatan di A. Dengan menggunakan persamaan kontinuitas, akhirnya kita bisa memperoleh persamaan untuk mencari kecepatan air di B, yaitu sama dengan A di A dikali V di A per A di B. Dengan memasukkan besaran-besaran yang sudah diketahui, maka akhirnya diperoleh kecepatan air di B adalah 0,8 meter per sekon. Nah, pertanyaan yang B, berapakah debit air di A dan debit air di B? Kita tahu bahwa berlaku debit air di A sama dengan debit air di B. Maka kita bisa memperolehnya dengan menggunakan salah satu persamaan debit, yaitu A dikali V. Dalam hal ini kita menggunakan A-nya untuk di A dan V-nya untuk di titik A. Maka akhirnya diperolehlah debit air di A sama dengan debit air di B sama dengan 8 kali 10 pangkat min 5 meter kubik per sekon. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya kalian masih ingat ya untuk fluida statis bahwa tekanan fluida sama pada semua titik yang memiliki kedalaman yang sama. Nah, anak-anakku yang Ibu banggakan,
Perhatikan ilustrasi berikut ini. Bagaimana dengan fluida yang dinamis atau yang bergerak? Nah, ternyata tekanan fluida yang bergerak bergantung pada luas permukaan. Nah, seperti pada ilustrasi berikut ini. Terlihat saat fluida mengalir pada pipa yang luas penampangnya sama, maka kecepatan fluida sepanjang pipa sama. Sehingga kenaikan fluida pada pipa vertikal juga sama. Hal ini menjelaskan bahwa tekanan di titik A, B, dan C juga adalah sama. Nah, tekanan fluida berkurang ketika fluida mengalir melalui pipa yang diameternya lebih kecil. Dari persamaan kontinuitas, kita tahu bahwa banyaknya fluida yang mengalir melalui pipa besar dan pipa kecil adalah sama. Oleh karena itu, kecepatan aliran fluida di pipa kecil di B pasti lebih besar daripada kecepatan aliran fluida di pipa yang lebih besar, yaitu di A dan C. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar kecepatan fluida, semakin kecil tekanannya. Sehingga ketinggian air pada pipa vertikal B lebih kecil dibandingkan pada pipa vertikal di A dan C. Ya. Nah, hal ini memenuhi azas Bernoulli. Nanti kita coba turunkan persamaan dari azas Bernoulli tersebut di penjelasan berikutnya. Nah, anak-anakku sekalian, melalui penurunan rumus yang sedemikian, akhirnya diperolehlah persamaan azas Bernoulli itu adalah sebagai berikut. P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Seperti halnya persamaan kontinuitas, nilai dari P plus rho GH plus setengah rho V kuadrat itu adalah bernilai konstan. Nah, jadi persamaan ini Ibu harapkan kalian bisa mengetahui penurunannya berawal dari terlebih dahulu. Oleh sebab itu, Ibu tugaskan kalian untuk bisa menurunkan persamaan dari azas Bernoulli ini. Nah, anak-anakku sekalian, sampailah kita pada pembahasan tentang aplikasi persamaan azas Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pada alat penyemprot. Dalam pipa horizontal, tekanan P berkurang ketika kecepatan aliran bertambah. Kita dapat menambah kecepatan fluida dengan cara memperkecil luas penampang pipa horizontal. Nah, kenapa kita perlu memperkecil atau mengurangi tekanan agar cairan yang ada di dalam alat penyemprot itu bisa tertarik ke atas? Sehingga akhirnya kemudian melalui pipa yang kecil dan kemudian keluar menyembur seperti yang kita harapkan. Nah, kecepatan aliran udara bisa diperbesar dengan cara memperkecil luas penampang dari pipa horizontal tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, contoh lain dari aplikasi persamaan azas Bernoulli ini yaitu pada aerofoil. Aerofoil adalah suatu alat yang didesain sedemikian, sehingga gerak relatif antara alat ini dengan fluida di sekitarnya menghasilkan suatu gaya yang tegak lurus dengan arah aliran. Contoh dari aerofoil adalah sayap pesawat terbang. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Sayap pesawat terbang dibuat sedemikian bentuknya hingga aliran fluida pada bagian atas sayap pesawat lebih cepat dibandingkan dengan aliran fluida pada bagian bawah. Sesuai dengan persamaan Bernoulli, hal ini menyebabkan tekanan fluida di bagian atas sayap pesawat berkurang, sedangkan tekanan fluida di bagian bawah sayap pesawat bertambah.
ya. Perbedaan dari tekanan ini akan menghasilkan suatu gaya ke atas yang tegak lurus dengan arah aliran fluida. Gaya inilah yang disebut dengan gaya angkat yang berperan mengangkat pesawat terbang ke atas. Jadi gaya angkat ini tidak lain adalah selisih dari gaya yang bekerja pada bagian bawah pesawat dengan gaya yang bekerja pada bagian atas dari sayap pesawat. Jadi gaya bagian atas ini kecil karena tekanan di atas sayap juga kecil, dan gaya yang bekerja di bawah sayap pesawat besar karena tekanan di bawah sayap pesawat juga besar. Sehingga perbedaan selisih dari besar gaya ini adalah selanjutnya merupakan gaya angkat pada pesawat. Nah, anak-anakku sekalian, contoh lain dari aerofoil adalah layar pada sebuah kapal laut. Kapal laut dapat bergerak melawan angin karena adanya gaya yang dihasilkan oleh perbedaan tekanan antara bagian luar dan bagian dalam layar. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Aliran udara menyebabkan tekanan bagian dalam layar bertambah dan tekanan bagian luar layar berkurang. Akibatnya muncullah gaya pada layar yang tegak lurus pada angin. Nah, gaya pada layar ini dapat kita uraikan menjadi gaya ke depan F dan gaya ke samping S. Jika gaya ke samping ini kita imbangi, total gaya pada kapal adalah ke depan, sehingga kapal dapat bergerak menentang angin. Nah, jadi manfaat dari perbedaan tekanan ini pada kapal laut ya yang bekerja pada layar ini mampu menghasilkan gaya yang bisa menyebabkan kapal laut ini bisa bergerak melawan angin. Baiklah anak-anak, semoga masih tetap semangat dan bersungguh-sungguh belajarnya ya. Baiklah, Ibu akan memberikan contoh lain dari aplikasi persamaan azas Bernoulli, yaitu pada suatu alat yang disebut dengan venturimeter. Venturimeter adalah alat untuk mengukur kecepatan aliran fluida yang melalui suatu pipa. Venturimeter terdiri dari tabung horizontal dan dua buah pipa vertikal yang mencatat tekanan fluida yang mengalir di dua bagian pipa yang berbeda, yaitu pipa normal dan pipa yang menyempit. Jika tekanan dan kecepatan pada titik 1 adalah P1 dan V1 dan pada titik 2 adalah P2 dan V2 sesuai dengan persamaan Bernoulli, yaitu P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Karena pipanya diposisikan horizontal, maka H1 sama dengan H2. Sehingga persamaan menjadi P1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat. Lalu persamaan ini kemudian kita bagi dengan 2 supaya lebih sederhana, menjadi 2P1 plus rho V1 kuadrat sama dengan 2P2 plus rho V2 kuadrat. Lalu dengan mengingat persamaan kontinuitas yaitu A1V1 sama dengan A2V2, maka V2 sama dengan A1V1 per A2. Kemudian persamaan ini kita substitusikan pada persamaan tadi, maka akhirnya dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam matematik, akhirnya kita memperoleh rumus mencari kecepatan aliran fluida di dalam suatu pipa adalah V1 kuadrat sama dengan 2 kali kurung P1 min P2 kurung tutup kali A2 kuadrat dibagi dengan rho kali kurung A1 kuadrat min A2 kuadrat kurung tutup. Nah, jadi rumus ini selanjutnya bisa kita gunakan jika ada persoalan yang berkaitan dengan venturimeter.
Nah, anak-anakku sekalian, sampailah kita pada pembahasan soal yang berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Soalnya sebagai berikut. Sebuah pipa silindris yang lurus mempunyai dua macam penampang. Pipa tersebut diletakkan secara horizontal, sedangkan air di dalamnya mengalir dari arah penampang besar yang diameternya 10 cm dengan tekanan 1,4 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat dan lajunya 1 meter per sekon. Supaya tekanan dalam penampang kecil sama dengan tekanan udara, diameter penampang kecil adalah berapa? Nah, pembahasannya adalah sebagai berikut. Diketahui diameter 1 adalah 10 cm, tekanan 1,4 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, V1-nya 1 meter per sekon, tekanan pada penampang 2 adalah 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, dan ditanyakan diameter pada penampang kedua. Nah, dengan menggunakan azas Bernoulli, kita masukkan besaran-besaran yang diketahui, maka akhirnya diperolehlah kecepatan pada pipa dengan luas penampang 2, yaitu 9 meter per sekon. Lalu dengan memasukkan pada persamaan kontinuitas, akhirnya diperolehlah diameter dari penampang pipa penampang 2 ini adalah 10 per 3 cm. Nah, demikianlah anak-anak, kita sudah selesai dalam pembahasan tentang fluida dinamis ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dan bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan ilmu yang sudah diberikan kepada kita. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di pertemuan pembelajaran fisika berikutnya.